Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Irawan Live. Salam semangat. Dalam video kali ini akan menampilkan tentang struktur organ tumbuhan. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Coba kalian perhatikan ladang bunga tulip yang begitu luas di negeri Belanda dengan warna-warni bunga kuning, merah, ada ungu. Kebun jeruk dengan buahnya yang bergelantungan, wow, sangat banyak. Pohon apel yang begitu banyak buahnya, sangat menarik. Apa yang kamu bisa ceritakan dari contoh-contoh bunga tulip, buah jeruk, pohon apel dari gambar-gambar tersebut? Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menganalisis organ tumbuhan dan fungsinya. Dalam kehidupan, banyak sekali tumbuhan-tumbuhan, berbagai jenis tumbuhan, bermacam-macam jenis tumbuhan. Tapi yang kita bahas, kelompok tumbuhan biji ada berapa? Coba kalian bisa sebutkan. Kelompok tumbuhan biji. Tumbuhan biji terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu biji tertutup, angiospermae. Yang kedua biji terbuka, gimnospermae. Biji tertutup, angiospermae, terbagi dua, yaitu monokotil, biji satu, dan dikotil, biji dua. Siapa yang dapat menyebutkan organ tumbuhan? Coba. Organ tumbuhan, yang pertama akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, yang keempat buah, yang kelima bunga. Jenis tumbuhan apa? Gambar di samping. Apakah dikotil? Apakah termasuk monokotil? Organ tumbuhan yang lain dari contoh bisa dilihat. Tumbuhan-tumbuhan ini akarnya serabut, batangnya tidak bercabang, dan daunnya, tulang daunnya sejajar. Termasuk jenis tumbuhan apa? Dikotil atau monokotil? Mari kita bahas perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil. Perbedaan monokotil dan dikotil. Monokotil, akarnya serabut, sedangkan dikotil bentuk akarnya tunggang. Monokotil, bunga, bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya, sedangkan dikotil, bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, kelipatan 4, kelipatan 5, atau kelipatannya. Monokotil, batang, berkas pengangkut tersebar, sedangkan dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran. Tulang daun monokotil, tulang daun sejajar atau melengkung, sedangkan tulang daun pada dikotil, tulang daun menyirip atau menjari. Biji pada monokotil, 1 kotiledon, artinya bijinya tidak bisa dibelah ya. Sedangkan dikotil 2 kotiledon, bijinya dapat dibelah dengan mudah. Siapa yang dapat menyebutkan fungsi akar? Fungsi akar, yang pertama menegakkan batang tumbuhan, yang kedua mencari sumber makanan, yang ketiga menyerap garam mineral dan air untuk bahan fotosintesis, yang keempat sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, yang kelima sebagai alat perkembangbiakan. Fungsi akar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, contohnya pada tanaman wortel, tanaman lobak, dan singkong. Fungsi akar sebagai alat perkembangbiakan, contohnya pada tanaman jahe, tampak tanaman jahenya tumbuh tunas baru. Siapa dapat menyebutkan fungsi batang? Fungsi batang, yang pertama
tempat melekatnya daun, bunga, buah. Yang kedua, tempat pembuluh angkut xilem dan phloem. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, tempat bernafas melalui lentisel atau stomata. Yang kelima, alat perkembangbiakan vegetatif. Dalam batang ada pembuluh angkut xilem dan phloem. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang dilingkari merah tampak ada pembuluh xilem dan phloem. Pembuluh xilem fungsinya adalah untuk mengangkut mineral air dari tanah menuju ke daun. Sedangkan pembuluh phloem adalah fungsinya untuk mengangkut dan menyebarkan sari makanan hasil fotosintesis ke seluruh batang tumbuhan. Contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di batang. Dalam batang pohon sagu tersimpan sari sagu sebagai makanan pokok daerah Maluku atau Ambon. Tebu. Batang tebu menyimpan sari gula sebagai bahan untuk membuat serbuk gula. Contoh yang lain yaitu batang kaktus menyimpan cadangan makanan. Inilah contoh kaktus yang menyimpan cadangan makanan di dalam batang. Berikutnya adalah umbi batang, berasal dari pembengkakan batang yang berisi air dan nutrisi. Contohnya pada kentang. Fungsi batang untuk bernafas melalui lentisel. Ini adalah contoh sebuah batang dengan lentiselnya. Batang sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, artinya perkembangbiakan di mana sel kelamin jantan dan betina tidak bertemu. Batang sebagai perkembangbiakan vegetatif dengan cara stek, contohnya pada batang singkong. Batang untuk perkembangbiakan vegetatif dengan cara mencangkok. Perhatikan cara mencangkok pada gambar tersebut. Siapa yang dapat menyebutkan fungsi daun? Coba kalian jawab. Fungsi daun, yang pertama tempat proses fotosintesis, yang kedua tempat pernafasan melalui lentisel atau stomata, 3 alat perkembangbiakan vegetatif, contoh cocor bebek. Daun sebagai alat pernafasan melalui stomata. Perhatikan gambar daun, perhatikan yang diberikan garis merah, tampak lubang stomata sebagai alat untuk pernafasan keluar masuknya CO2 dan oksigen. Daun sebagai alat perkembangbiakan vegetatif pada cocor bebek. Inilah contoh tanaman cocor bebek. Tampak di pinggir daun tumbuh tunas-tunas tumbuhan baru. Siapa yang dapat menyebutkan fungsi bunga? Fungsi bunga sebagai alat perkembangbiakan generatif, di mana bertemunya sel kelamin jantan, benang sari, dan kelamin betina putik. 2. Sebagai bakal buah. 3. Sebagai alat untuk menarik lebah atau kupu-kupu agar mendekat. Siapa yang dapat menyebutkan fungsi buah? Fungsi buah yang pertama sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, biasanya pada daging buah. Yang kedua, melindungi biji bakal tumbuhan baru. Ini adalah bagian dari biji, ada kotyledon, ada kulit biji, ada akar lembaga dan batang lembaga sebagai bakal tumbuhan baru.